Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua lagi dalam kondisi super fresh, kayak pisang yang baru dipetik dari pohonnya. Ngomongin soal pisang, tahu nggak sih? Ada satu negara yang kehidupannya literally bergantung sama pisang. Yap, itu Uganda. Kalau ibarat orang Indonesia mungkin nggak bisa hidup tanpa nasi. Nah, di Uganda tuh pisang udah kayak pasangan hidup mereka. Ibarat kata, sehidup semati dengan pisang. Konyol ya? Tapi beneran loh. Bayangin aja, di Uganda pisang tuh bukan cuma camilan, tapi tulang punggung mereka. Kayak kita yang nggak bisa hidup tanpa internet, mereka nggak bisa hidup tanpa pisang. Uganda itu penghasil pisang terbesar di Afrika, dan nomor 2 di dunia setelah India. Gokil kan? Mereka produksi sekitar 10 juta ton pisang pada 2023. Itu lebih banyak dari jumlah followers influencer papan atas. Buat sebagian dari kita, Uganda mungkin cuma negara random di Afrika yang jarang banget muncul di berita. Tapi hari ini gue bakal ngasih tahu fakta-fakta menarik tentang hubungan spesial antara Uganda dan pisang yang bikin kalian mikir, kok bisa ya? Jadi gini, Uganda tuh terletak di tengah benua Afrika, tepat di atas Danau Victoria. Untuk gambaran ukurannya, mungkin sekitar setengah luas Pulau Sumatera. Meski ukurannya nggak gede-gede amat, tapi dalam hal produksi pisang, Uganda itu juaranya se-Afrika. Tahun 2023, mereka memproduksi sekitar 10 juta ton pisang. Ini menjadikan Uganda produsen pisang terbesar di Afrika dan nomor 2 di dunia, cuman kalah dari India. Keren kan? Sekarang, gimana sih pentingnya pisang di Uganda? Bayangin aja, lebih dari 75% penduduknya bergantung pada pisang sebagai makanan utama. Ini tuh bukan sekadar suka pisang, tapi lebih ke nggak bisa hidup tanpa pisang. Ada jenis pisang khusus di Uganda namanya matoke. Di sana, kata matoke hampir sama artinya dengan kata makanan. Kalau tuh orang Indonesia bilang, udah makan belum? Sebenarnya orang Uganda bakal tanya, udah makan matoke belum? Rata-rata orang Uganda mengonsumsi sekitar 0,9 kg pisang per hari. Dalam setahun, itu sekitar 200 hingga 300 kg pisang. Itu kayak lo makan 1-2 Indomie tiap hari selama setahun. Tapi, versi sehatnya, 75% populasi Uganda bergantung sama pisang sebagai makanan utama. Bayangin kalau punya teman orang Uganda, terus lu ngajak dia makan, dia bakal jawab, "Sorry bro, gue cuma makan pisang." Lu bakal mikir, dia lagi diet apa gimana? Padahal itu emang makanan utama dia. Tapi pisang di Uganda bukan cuma buat dimakan. Pisang juga digunakan untuk bikin anggur, bir, dan bahkan camilan kering. Bener-bener kayak multi-level marketing aja tuh pisang. Bisa dijadiin apa aja. Nah, selain jadi makanan, pisang juga punya peran penting dalam ekonomi Uganda. Pada tahun 2022, Uganda menghasilkan 7,43 juta dolar. Atau setara 121 miliar dari ekspor pisang ke negara-negara seperti Inggris, Jerman, Kanada, Belgia, dan Swiss. Pisang menyumbang 28% dari pendapatan nasional Uganda. Ini artinya, hampir sepertiga ekonomi Uganda bergantung pada buah kuning ini. Bayangkan kalau suatu hari semua pisang di Uganda diserang hama dan mati. Itu sama kayak Indonesia kehilangan minyak, gas, dan pariwisata sekaligus. Kaos banget kan? Tapi di balik manfaatnya yang luar biasa, pisang juga membawa masalah besar. Panen dan pengolahan pisang menghasilkan bertonton limbah. Satu tanaman pisang bisa menghasilkan limbah hingga 80% dari total beratnya. Bahkan, satu perkebunan pisang bisa menghasilkan sekitar 220 ton limbah per hektar per tahun. Limbah ini termasuk kulit pisang, batang pisang, dan daun pisang yang nggak kepake. Di Kampala, atau ibu kota Uganda, 1.500 ton sampah numpuk tiap hari dan 3/4-nya berakhir membusuk di trotoar, jalanan, dan selokan. Coba bayangin, lu punya kebun pisang. Setelah panen, 80% dari hasil panen itu jadi sampah. Coba hitung deh, kalau produksi pisang Uganda 10 juta ton, berarti limbahnya sekitar 8 juta ton per tahun. Itu sama dengan berat 40.000 pesawat Boeing 747. Gokil nggak tuh?
Itu kayak lu beli smartphone baru tapi cuma bisa pakai kameranya doang, sedangkan sisanya harus dibuang. Rugi banget kan? Sayangnya, sistem pembuangan limbah di Uganda belum mampu menangani volume sebesar itu. Sistem pembuangan sampah di Uganda cuma bisa mengolah sekitar 40% dari total limbah yang dihasilkan. Itu artinya, 60% sisanya nggak punya tempat buang yang memadai. Limbah pisang sulit terurai karena terdiri dari bahan berserat yang besar. Ini bukan cuma masalah sampah yang mengotori jalan, tapi juga merusak lingkungan. Satu hal lagi yang bikin masalah jadi makin kompleks. Menurut laporan dari Uganda Electricity Transmission Company Limited, UETCL, akses listrik di pedesaan Uganda sangat rendah. Cuma sekitar 2-3% dari total populasi pedesaan yang punya akses listrik stabil. Jadi, para petani pisang yang kebanyakan tinggal di pedesaan nggak punya energi yang cukup buat mengolah limbah pisang dengan teknologi modern. Panel surya, mahal. Biodigester, butuh maintenance. Jadinya mereka punya pilihan apa? Dalam sebuah laporan dari Environmental Science and Pollution Research, disebutkan bahwa limbah pisang yang dibiarkan membusuk di tempat pembuangan sampah akan menghasilkan gas metana. Gas ini 25 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam kontribusinya terhadap pemanasan global. Seram banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian seru dari cerita ini. Akhirnya, tanpa sistem pengolahan limbah yang efektif, petani Uganda mulai membuang limbah pisang ke hutan. Awalnya, tindakan ini dikritik keras oleh aktivis lingkungan. Mereka khawatir bahwa praktek ini akan mencemari ekosistem hutan. Tapi, yang terjadi malah sebaliknya. Beberapa peneliti menemukan fenomena luar biasa. Hutan-hutan yang jadi tempat pembuangan limbah pisang justru mengalami peningkatan kesuburan tanah yang signifikan. Analisis tanah yang dipublikasikan menunjukkan bahwa area yang mendapat sumbangan limbah pisang memiliki kadar nitrogen 45% lebih tinggi, fosfor 30% lebih tinggi, dan kalium 60% lebih tinggi dibandingkan area hutan yang nggak kena limbah pisang. Selain itu, sebuah studi mencatat bahwa dalam periode 3 tahun, area hutan yang menerima limbah pisang mengalami peningkatan keanekaragaman tanaman bawah sebesar 27% dan pertumbuhan pohon yang 40% lebih cepat dibanding area kontrol. Ternyata kulit pisang dan limbah lainnya yang dibuang ke hutan mulai terurai dan justru memperbaiki tanah. Limbah ini berfungsi seperti pupuk alami yang menyuburkan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Sampah pisang ini malah bikin hutan lebih subur. Kayak lo yang buang mantan, tapi dia malah sukses. Cuman bedanya ini berdampak positif buat semua orang. Yang lebih keren lagi, penelitian menemukan bahwa limbah pisang mendorong pertumbuhan mikroorganisme tanah yang menguntungkan seperti mikoriza dan bakteri pengikat nitrogen. Mikroorganisme ini membantu tanaman menyerap nutrisi lebih efisien dan melindungi dari patogen. Catatan dari Uganda Wildlife Authority menunjukkan peningkatan populasi satwa liar di sekitar hutan yang diberi makan limbah pisang. Populasi burung meningkat 22%. Serangga menguntungkan seperti lebah dan kupu-kupu naik 35%. Dan bahkan beberapa mamalia kecil mulai kembali ke area tersebut. Laporan lain mencatat penurunan kasus kebakaran hutan di area yang menerima limbah pisang. Ini karena limbah organik yang terurai menjaga kelembaban tanah lebih lama, membuat vegetasi tidak mudah terbakar di musim kering. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hutan-hutan yang disuburkan dengan limbah pisang mampu menyerap karbon 30% lebih banyak dibandingkan hutan serupa tanpa limbah pisang. Ini kontribusi positif untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Selain jadi pupuk alami, limbah pisang juga mulai dimanfaatkan untuk hal lain di Uganda. Contohnya, batang pisang diolah menjadi serat yang digunakan untuk membuat produk tekstil dan kerajinan. Ada startup bernama Texfad yang bermitra dengan petani untuk mengolah batang pisang menjadi serat. Para petani jual batang pisang ke mereka dengan harga Rp44.000 per kilogram serat kering. Terus, sisa batang pisang dikembalikan ke petani buat jadi pupuk organik. Petani dapat penghasilan tambahan dari limbah ini, dan perusahaan menghasilkan lebih dari 27.000 kaki persegi karpet setiap tahun. Selain itu, serat pisang ini juga diproduksi menjadi ekstensi rambut biodegradable, kain mirip katun,
kulit vegan buat sepatu, ikat pinggang, dompet, dan tas. Ini bukan cuma menyelesaikan masalah sampah, tapi juga bikin lapangan kerja buat anak muda. Ekonomi Uganda pun naik 6,8% di semester pertama 2022, naik dari 3,7% tahun sebelumnya. Negara tetangga kayak Rwanda juga ikut-ikutan sukses. Di sana, serat pisang dibikin jadi pembalut dan popok. Ide brilian banget kan? Kayak kita nemu ide jualan pas lagi duduk di toilet. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia, sebenarnya kita juga punya potensi besar dalam hal pengolahan limbah pisang. Indonesia adalah salah satu produsen pisang terbesar di dunia dengan daerah-daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang dikenal sebagai penghasil pisang berkualitas. Tapi mirip Uganda, limbah pisang di Indonesia juga sering jadi masalah. Kulit pisang, batang, dan daunnya sering dibuang begitu aja, menumpuk di tempat pembuangan sampah, atau bahkan dibakar yang justru menimbulkan polusi udara. Cerita dari Uganda bisa jadi inspirasi bagi kita. Kalau limbah pisang di Uganda bisa diubah jadi pupuk alami, serat untuk kerajinan, dan bahan untuk produk kecantikan. Masa kita kalah? Kita yang katanya negara kreatif kok nggak bisa ya?